Kali ini kita akan bahas matematika SMA kelas 12 bab 3 kombinatorik latihan 3.4 nomor 1 sampai 5 halaman 117. Soal pertama. Terdapat satu keluarga yaitu ayah, ibu, dan 3 anak. Pada bulan April ibu lahir. Seberapa besar kemungkinan anggota keluarga lain juga lahir di bulan April juga? Yang pertama adalah di sini patokannya adalah terletak pada bulannya, bukan pada anggota keluarganya ya. Yang pertama adalah 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, jadi NS-nya 12. Sedangkan bulan April itu hanya ada 1 bulan. Jadi N Aprilnya itu 1 ya. Peluang setiap orang lahir di bulan April itu adalah N April per NS, berarti 1/12. Aprilnya 1, S-nya. Jadi peluangnya setiap orang lahir di bulan April itu 1/12. Karena ibu telah lahir di bulan April, maka peluang ibu lahir di bulan April itu adalah 1. Karena ibu lahirnya tepat di bulan April. Jadi peluangnya ibu itu 1. Bukan 1/12. Karena ini yang ibu ini sudah pasti lahir di bulan April kan. Telah lahir di bulan April. Jadi peluangnya itu 1. 1 itu artinya pasti. Sedangkan peluang hanya ayah, kan dari satu keluarga ini ada ayah, ibu, dan 3 anak. Peluang hanya ayah lahir di bulan April itu 1/12 ya. Jadi peluang ayah lahir di bulan April itu 1/12. Peluang hanya satu anak yang lahir di bulan April, jadi satu anak di bulan April, sedangkan yang lainnya ayah dan 2 anak lainnya itu tidak lahir di bulan April artinya nih ya. Jadi peluang hanya satu anak lahir di bulan April itu sama. Jadi 1/12. Sedangkan peluang ayah dan hanya satu anak lahir di bulan April, jadi peluang ayah dan satu anak yang lahir di bulan April, maka peluang ayah tadi 1/12 dikalikan peluang satu anak tadi 1/12. Jadi peluangnya adalah 1/144. Sekali lagi, kalau kita disuruh mencari peluang ayah dan ini artinya perkalian ya. Peluang ayah dan hanya satu anak lahir di bulan April itu adalah 1/12 kali 1/12. Selanjutnya, peluang ayah dan hanya 2 anak yang lahir di bulan April. Di sini 2 anak, berarti di sini yang ini peluangnya ayah, yang ini peluangnya anak pertama atau anak ke-1, yang ini anak kedua ya. Karena di sini kalimatnya peluang ayah dan hanya 2 anak. Jadi di sini peluangnya adalah 1/12 kalikan 1/12 kalikan 1/12 sama dengan 1/1728. Yang ketiga adalah peluang ayah dan 3 anak lahir di bulan April. Jadi semuanya ini ayah dan 3 anaknya lahir di bulan April. Peluangnya adalah peluang ayah 1/12, anak pertama 1/12, anak kedua 1/12, anak ketiga 1/12. Di sini dan ya, jadi dikalikan semuanya. Hasilnya adalah 1/20.736. Kemudian kemungkinan terakhir adalah peluang salah satu anggota keluarga, tentunya selain ibu ya, karena ibu kan sudah pasti lahir di bulan April, jadi tidak perlu dihitung. Ini peluang salah satu anggota keluarga selain ibu lahir di bulan April sama dengan peluang salah satu anggota. Kalau salah satu anggota itu artinya bisa ayah yang di bulan April, bisa anak pertama di bulan April, bisa anak kedua di bulan April, bisa anak ketiga di bulan April. Jadi itu atau, karena atau maka ini penjumlahan bukan perkalian. Jadi kalau peluang salah satu anggota keluarga artinya seperti ini: ayah yang lahir di bulan April atau anak pertama yang lahir di bulan April atau anak kedua lahir di bulan April atau anak ketiga lahir di bulan April. Jadi di sini ditambah. Jadi 1/12 itu ayah, 1/12 itu anak ke-1, 1/12 itu anak kedua, 1/12 itu anak ketiga, itu ditambah hasilnya 4/12 sama dengan 1/3 ya. Jadi seperti itu. Nomor 2, rombongan Indonesia pada tahun
2022 akan mengirim delegasi untuk tingkat SMA di Internasional Matematik Olimpiade IMO. Terdapat siswa sekolah menengah dan yang disiapkan terdiri dari 6 siswa bidang aljabar dan 4 siswa bidang komputasi. Selanjutnya harus dipilih secara acak dari 10 kandidat yang ada. Berapa kemungkinan peluang terpilih dari delegasi IMO tersebut? Terdiri dari 2 orang siswa aljabar dan 1 siswa komputasi. Nah, di sini soalnya diralat ya, yang benar itu harus dan, karena kalau menggunakan atau tidak bisa dicari untuk peluangnya, berarti di sini harus dirubah dan. Kandidat di bidang aljabar 6 siswa. Di sini ini 6 siswa aljabar. Kandidat di bidang komputasi 4 siswa. Di sini siswa komputasi 4 siswa. Total kandidatnya berarti 6 ditambah 4 itu 10. Yang dipilih 3. Nah, di sini makanya di sini harus dan. Kalau atau tidak bisa. Kalau atau itu kemungkinan yang ini dipilih 2, kemudian yang ini dipilih 1. Itu beda. Kejadiannya beda. Jadi di sini harus bersamaan. Makanya kalimatnya dan, bukan atau. Nah, jadi banyaknya 2 siswa aljabar dan 1 siswa komputasi. Ini dan. Jadi kejadiannya itu berlangsung bersamaan. Kalau atau kejadiannya itu terpisah tapi saling mempengaruhi seperti itu. Kalau dan kejadiannya itu bersamaan. Jadi di sini dan hasilnya perkalian. Nah, seperti yang kemarin sudah saya katakan, angka di depan ini jumlahnya harus sama dengan jumlah total 10. Ini 10, ini 10. Ini 6, ini 4. Kalau dijumlahkan 10. Ya, jadi perhitungan kita di sini sudah benar. 6 di sini adalah 6 aljabar. Yang ini untuk aljabar. 6 siswa aljabar diambil 2. Berarti diambil 2. 6 kombinasi 2. Sedangkan di sini 4, ini siswa komputasi. Diambil 1 siswa komputasi diambil 1. 4 kombinasi 1. 6 kombinasi 2 kita jabarkan, 4 kombinasi 1 kita jabarkan. Jadi 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 4 faktorial, 4 dikurangi 1 faktorial dikalikan 1 faktorial. Nah, di sini 6 kurangi 2 4, 4 dikurangi 1 3. Nah, kemudian di sini 6 kita uraikan menjadi 4. Ya, sehingga 6 kali 5 kali 4. Sedangkan 2 diuraikan menjadi 2 kali 1. 4 diuraikan menjadi 3 faktorial. 4 kali 3 faktorial, di sini 3 faktorial, 1 faktorial diuraikan menjadi 1. Nah, di sini tujuannya biar bisa dicoret. Ya, kita hitung. Di sini tersisa 6 kali 5 per 2 kali 1 dikalikan 4 per 1. Di sini kita hitung dapat 15, ini dapat 4, 15 kali 4 itu dapat 60. Ya. Jadi banyak kemungkinan terpilihnya 2 orang siswa aljabar dan 1 siswa komputasi adalah 60 kemungkinan. Setelah itu adalah mencari himpunan semestanya. Artinya adalah banyak kemungkinan terpilihnya 3 siswa. Jadi di sini total siswanya 10 diambil 3. Ya, jadi 10 kombinasi 3. Nah, karena di sini himpunan semestanya, jadi 10 ini dari totalnya. 10 kombinasi 3. Kita uraikan jadi 10 faktorial per 10 kali 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. 10 kali 3 7. 10 kita uraikan menjadi 7 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kemudian 3 kita uraikan 3 kali 2 kali 1. 7-nya kita coret. Yang tersisa 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Kita hitung hasilnya 120. Sehingga ini masih N ini masih banyaknya kemungkinan. Ya, setelah itu kita mencari peluangnya. Jadi peluang 2 siswa aljabar dan 1 siswa komputasi adalah N 2 siswa aljabar dan 1 komputasi. Yang ini yang nilainya 60 per NS. Yang ini yang nilainya 120. Jadi tadi nilainya 60 di sini dibagi 120.
Hasilnya adalah setengah. Soal nomor 3. Pada suatu daerah terdapat 400 lansia. Peluang seorang lansia terserang COVID-19 di suatu daerah tersebut adalah 0,3. Berapa banyak lansia yang diberikan terserang COVID-19? Yang pertama adalah jumlah keseluruhan atau N semestanya ada 400 lansia. Sedangkan peluang lansia COVID 0,3. Yang ditanyakan adalah banyaknya lansia yang terkena COVID. Jadi di sini rumusnya peluang lansia COVID sama dengan N lansia COVID per NS. Peluang lansia COVID-nya adalah 0,3. Sedangkan jumlah lansia COVID-nya di sini 400. Jadi N lansia terkena 400 ini beda ruas ya. Sehingga pembagian beda ruas menjadi perkalian. Jadi 0,3 dikalikan 400 sama dengan N lansia COVID. 0,3 kali 400 jadi 120 sama dengan N lansia COVID. Jadi N lansia COVID-nya adalah 120. Jadi banyak lansia yang diperkirakan terserang COVID adalah 120 orang. Soal nomor 4. Nomor baru di setiap sisi dialokasikan ke kedua dadu bersisi 6. Jumlah dadu pertama adalah 1,1, 2, 3, 3. Angka pada mata dadu kedua adalah min 1, min 2, min 2, min 3. Di sini di buku paketnya kurang ya, jadi saya tambahkan min 3 karena di sini 22 biar 22. Berapa peluang munculnya jumlah angka positif pada kedua sisi dadu ketika dilempar secara bersamaan? Dadu pertama itu angkanya 1, 1, 2, 3, 3, 3. Jumlahnya 6 ya. Kemudian ini maksudnya dadu kedua ya. Dadu kedua ini min 1, min 1, min 2, min 2, min 3, min 3. Ini dadu keduanya 6. Jadi mohon maaf ini bukan dadu 1 tapi dadu 2. Jadi himpunan semestanya adalah 6 dikali 6. Ini sama dengan 36. Untuk mempermudah bisa menggunakan tabel ya. Tapi kalau secara langsung ingin lebih cepat juga bisa dihitungnya. Tapi di sini saya coba menggunakan tabel saja biar lebih paham. Di sini yang ditanyakan adalah munculnya dadu yang berjumlah positif. Jadi kalau dadu pertama dan dadu kedua dijumlahkan nilainya positif. Jadi di sini bisa kita lihat, kita buat bagian pertama, misalkan bagian atas, bagian kolom ini dadu pertama. Jadi sini 1, 1, 2, 3, 3, 3. Sedangkan pada bagian baris ini dadu kedua, min 1, min 1, min 2, min 2, min 3, min 3. Setelah itu kita satukan min 1, 1, min 1, 1, min 1, 2, min 1, 3, dan seterusnya sampai min 3, 3 ya. Di sini bisa dilihat jumlahnya akan positif kalau yang angka positif lebih besar daripada angka yang negatif. Jadi di sini angka positifnya ini 1 jelas tidak bisa diambil ya, karena 0 bukan bilangan positif. Jadi di sini 2 dengan 1, min 1 tambah 2 ini nilainya positif. Jadi di sini min 1,2, min 1,2 ini masuk, min 1,3, min 1,3 benar, ini juga masuk, ini juga min 2,3 juga masuk, ini juga masuk, ini juga masuk. Jadi yang memenuhi jumlahnya positif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi N jumlah dadu jumlah angka dadu positif ada 14. Jadi peluang jumlah angka dadu positif itu sama dengan N jumlah dadu positif per NS. N jumlah dadu positifnya tadi 14, kemudian NS-nya itu 36. Yaitu dari sini dihitung sampai ini kan 36. Jadi disederhanakan menjadi 7/18. Sekian.
Sekali lagi ya, untuk mencari jumlah angka dadu yang positif kita tinggal menjumlahkan. Dilihat saja di mana yang positif lebih besar daripada yang negatif. Ini positif lebih besar berarti masuk, yang ini sama berarti tidak masuk, yang ini lebih kecil berarti tidak masuk. Yang ini positif lebih besar berarti masuk, yang ini positif lebih besar berarti masuk, yang ini positif lebih besar berarti masuk. Soal nomor 5. Ada 3 kelereng merah, 4 hijau, dan 5 biru. Berapakah kemungkinan peluang dari ketiga kelereng yang akan dikeluarkan dari kotak tersebut? Semua kelereng merah, semua kelereng biru, 2 kelereng merah dan 1 hijau, 1 berwarna merah, 1 berwarna hijau, dan 1 berwarna biru. Pertama, kelereng merahnya ada 3. Ini 3 kelereng merah. Kelereng birunya ada 4. Kelereng hijaunya ada 4. Kelereng birunya ada 5. Nah, jadi total kelerengnya adalah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Di sini diambil 3 kelereng. Jadi banyaknya kemungkinannya. Jadi di sini ini ya, yang dicari banyaknya itu bukan jumlah yang ini, tapi banyak kemungkinan pengambilannya. Bukan jumlah kelerengnya secara langsung seperti ini, tapi yang dicari adalah banyak kemungkinan pengambilan. Jadi di sini jumlah totalnya 12. Kalau diambil 3, maka himpunan semestanya adalah 12. Ini totalnya kombinasi diambil 3. Jadi 12 kombinasi 3 diuraikan menjadi 12 faktorial per 12 dikurangi 3 dikalikan 3 faktorial. 12 faktorial, 12 kurangi 3, 9. Kemudian 12 diuraikan menjadi 9 faktorial. 12 kali 11 kali 10 kali 9. Tujuannya ini nanti biar bisa dicoret, sedangkan 3 diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Kita coret sehingga akan tersisa 12 kali 11 kali 10 dibagi 3 kali 2 kali 1. Kita hitung hasilnya adalah 220. Jadi himpunan semesta kemungkinan ya. Jadi seluruh kemungkinan pengambilan 3 kelereng ini ada 220. Sekarang yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kelereng merah. Jadi kita harus mencari dulu kemungkinan terambilnya 3 kelereng merah. Nah, di sini kelereng merahnya ada 3, diambil 3. Jadi yang pertama ini jumlah kelereng merahnya ada 3, sedangkan yang 3 yang ada di sisi kanan ini yang akan diambil 3. Jadi pengambilannya 3. Ini jumlah kelerengnya, ini pengambilannya 3. Jadi kita uraikan 3 kombinasi 3 menjadi 3 faktorial per 3 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. 3 kurangi 3 0. Ini 3 faktorial dicoret sehingga hasilnya 1 per 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi peluang 3 kelereng merah terambil itu sama dengan N3 merah per NS. N3 merahnya 1, N semestanya itu adalah 220. Jadi jawabannya ini. Untuk yang kedua adalah terambilnya 3 kelereng biru. Jadi kita mencari kemungkinan terambilnya kelereng biru. Jumlah kelereng biru ada 5, mau diambil 3 ya. Jadi 5 kombinasi 3 artinya jumlah kelereng birunya ada 5, mau diambil 3. Jadi kita uraikan menjadi 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. 5 kurangi 3 2. 5 nya kita uraikan menjadi 3 faktorial. 5 kali 4 kali 3, 2 kali 1, 3 faktorial. Ini dicoret, kita hitung menjadi 10. Jadi kemungkinan terambilnya kelereng biru ya ada 10 kemungkinan. Selanjutnya peluang terambilnya kelereng biru sama dengan banyaknya terambil kelereng biru per banyaknya terambil 3 kelereng. Jadi himpunan semestanya N3B nya ini tadi 10 sudah kita cari, sedangkan NS nya 220. Kita sederhanakan menjadi 1 per 22. Jadi peluang terambilnya 3 kelereng biru adalah 1 per 22. Yang C adalah banyaknya kemungkinan terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng hijau. Jadi banyak kelereng merah itu ada 3, jumlah kelereng merah ada 3, mau diambil 2. Dan ini artinya kali ya. 1 kelereng hijau, banyak kelereng hijau ini ada 4,
mau diambil satu di sini ya. Jadi 3 kombinasi 2 dikalikan 4 kombinasi 1. 3 kombinasi 2 ini untuk kelereng merah, 4 kombinasi 1 untuk kelereng hijau. Kita hitung 3 kombinasi 2 menjadi 3 faktorial per 3 kali 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Sedangkan ini 4 kombinasi 1 ini 4 faktorial per 4 kurangi 1 faktorial kalikan 1. 3 kurangi 2 1, 4 kurangi 1 di sini 3. Kita hitung, uraikan 3 menjadi 2 faktorial, 3 kalikan 2 faktorial, 1 faktorial ini 1, 2 faktorial. 4 ini 4 faktorial diurutkan ke 3 faktorial, jadi 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial dikalikan 1 faktorial ini 1. Kemudian kita coret. Jadi sisanya adalah 3 kali 4 dibagi 1 kali 1 jadi 12. Nah, jadi peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng hijau yaitu sama dengan banyaknya kemungkinan terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng hijau per banyaknya terambilnya 3 kelereng atau himpunan semesta. Sama dengan di sini tadi 12 di sini, kemudian n semestanya adalah 22, sama dengan disederhanakan jadi 3/55. Terakhir, kita mencari banyaknya kemungkinan terambilnya 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 1 kelereng biru. Jadi di sini 3 kelereng merah diambil 1 dikalikan hijau ya, 4 kelereng hijau diambil 1 ya, ini totalnya 4 kelereng hijau diambil 1 dikalikan kelereng biru, 5 kelereng biru ini diambil 1 karena dan berarti dikalikan. Kita uraikan 3 kombinasi 1 menjadi 3 faktorial per 3 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial, 4 kombinasi 1 kita uraikan menjadi 4 dikurangi 1 faktorial kalikan 1, kemudian 5 kombinasi 1, 5 faktorial dibagi 5 kurangi 1 faktorial dikalikan 1, 3 kurangi 1 ini 2, 4 kurangi 1 ini 3, 5 kurangi 1 ini 4. Kemudian kita uraikan 3 menjadi 2, ini 3 kali 2 faktorial, 4 kita uraikan menjadi 3, 4 kali 3 faktorial, 5 kita uraikan menjadi 4, 5 kalikan 4 faktorial. Kita coret, yang tersisa adalah 3 kali 4 kali 5, yaitu 60 ya. Jadi banyak kemungkinan terambilnya 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, 1 kelereng biru, ini ada 60 kemungkinan. Jadi kita cari peluangnya, peluang terambilnya 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 1 kelereng biru sama dengan banyaknya kemungkinan terambilnya 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 1 kelereng biru dibagi banyaknya terambilnya 3 kelereng atau himpunan semesta. Nah, di sini tadi nilainya 60, kemudian dibagi 220 himpunan semestanya. Kita sederhanakan menjadi 3/11. Terima kasih telah menonton. Silakan berikan komentar. Terima kasih atas subscribe dan like-nya.